damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memberkati engkau sekalian dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sahabat seri anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada kita hari ini, Rabu 26 Oktober, diambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat 22. Dengarkanlah firman Tuhan, demikianlah bunyinya. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Sahabat seri anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa sesungguhnya dasar iman orang Kristen adalah kebangkitan Kristus. Apabila Kristus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaanmu, maka sia-sialah iman kita. Dan Paulus juga mengatakan kita atau kamu sekalian juga masih tinggal di dalam dosa. Tentu sebagai Allah dan Tuhan yang Maha Kuasa, ada banyak orang dapat menerima bahwa Kristus akan bangkit dari kematian atau dibangkitkan. Tetapi apakah mungkin orang biasa juga bangkit dari kematian? Apakah mereka boleh bangkit? Kalau bangkit dengan rupa apa? Seperti apa? Kan begitu. Dan ini selalu sering sekali menjadi persoalan di tengah-tengah orang-orang di luar kekristenan, bahkan mungkin juga di tengah-tengah kekristenan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Kristus Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang turut menderita dari akibat dosa-dosa kita, dan dia menempuh jalan yang sangat luar biasa untuk membuktikan besarnya kasih Allah kepada umat. Meski umat bergelimangan dosa, dia datang dan dia mentahirkan lewat jalan Via Dolorosa, jalan kesengsaraan. Dan tentu darahnya yang kudus itu sudah membasuh kita, membersihkan kita, dan menebus kita, membebaskan kita dari jerat kematian akibat dari dosa itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah upah dosa adalah kematian? Nah, kalau itu adalah upah dosa dan kematian adalah akibatnya, maka Kristus datang. Maka Kristus datang, itulah Allah datang dalam rupa Yesus Kristus untuk dapat berkomunikasi dengan umat manusia, untuk menyampaikan begitu besar kasih Allah di tengah-tengah dunia ini, sehingga dia mau meninggalkan segala kemuliaannya, meninggalkan rupa Allah, dia ambil rupa manusia, bahkan rupa hamba, bahkan dia sampai mati disalibkan. Untuk apa? Untuk tebus kita, sehingga kalaupun kita secara jasmani meninggalkan dunia ini lewat jalur kematian, tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 23, walau aku berjalan dalam lembah kekelaman atau lembah kematian, itu menunjukkan bahwa kita hanya akan berjalan sesaat dari sana. Dan itu menunjukkan tempat kita bukan di lembah kematian itu. Tempat kita bukan di tempat kematian itu tadi. Tempat kita adalah di tempat yang sudah disediakan oleh Bapa. Oleh sebab itu Rasul Paulus ketika menyampaikan ini, sama seperti semua orang dalam persekutuan dengan Adam, ya kan? Sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Tapi demikian juga orang akan bangkit dari kematian dalam persekutuannya dengan Kristus. Sebab kebangkitan Kristus awal dari kebangkitan kita, dan di sana kita diangkat menuju rumah Bapa, di mana kita boleh
bersama-sama dengan Dia di tempat yang Maha Kudus itu sendiri. Tentu hanya mereka yang berkenan kepadanya, yang menjaga imannya, yang mau hidup seturut dengan kebenaran firman. Oleh sebab itu saudara-saudara, berbahagialah karena Kristus mengasihimu, Kristus menebusmu, Kristus membasuhmu dengan darah-Nya yang kudus. Hanya saja, jangan sia-siakan pengampunan itu. Jangan kembali memperhamba diri pada kegelapan. Hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Amin. Tuhan Yesus mengasihimu.